Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana nattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Fastabiqul Khairat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, dan memang sudah sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini, menyambut datangnya bulan yang penuh berkah, yakni Syahrul Ramadan. Jadi tepat masuk waktu maghrib tadi, berdasarkan perhitungan hisab, itu sudah masuk 1 Ramadan. Maka insya Allah nanti ba'da isya kita lanjutkan dengan sholat tarawih, dan besok kita mengawali puasa dengan satu harapan, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menuntaskan Ramadan tahun ini. Saat ini Ramadan tahun pinten nih? 1433 Hijriah 43 ya? 1443. Setelah kemarin kita 2 tahun lamanya, 2 Ramadan insya Allah kita ya bingung dengan yang namanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan sekarang sudah minggat, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di masjid kita tercinta ini untuk nopo patos-patos rahmati Gusti Allah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa kita ini kok menunggu yang namanya bulan Ramadan itu? Walaupun tidak semua orang senang Pak dengan Ramadan itu. Ada yang menganggap ya biasa-biasa saja. Terus Ramadan ya sudah iku balik. Bahkan ada yang tidak senang dengan Ramadan itu. Niki sing saged napa nggih ngrasakaken niku manahe piyambak-piyambak. Kira-kira jenengan termasuk sing pundi? Sing biasa, sing gak seneng, napa sing bahagia? Mboten bisa dijawab gitu. Karena ini ukurannya iman. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan." Kalau saja andai kata umatku itu sudah bisa merasakan betul semua yang ada di bulan Ramadan ini, latamanau antakuna sanatan kulluha Ramadan, maka niscaya mereka itu akan minta ada sakit setahun penuh itu semuanya Ramadan. Kalau Rio ya gak apa-apa, karena sudah merasakan betul. Maka puasanya orang yang sekedar puasa dengan puasanya orang yang diilmui ini akan berbeda.
Makanya monggo niki saderenge nglampahi poso mulai benjing, monggo diilmui sareng-sareng. Eman-eman kalau sampai kita itu puasa sudah menahan lapar, menahan haus, menahan dari berhubungan suami istri, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi tidak dapat apa-apa. Dan orang seperti ini ada, Bapak Ibu. Sing dawuh Kanjeng Nabi, kamin shaimin. Nek terjemahan cara suku ngeten, sak pirang-pirang sing lakoni poso. Jumlahnya banyak, kathah jumlahnya. Laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Keranten posone niku mek ngempet dahar, ngempet boten ngunjuk, ngempet nafsu, tapi tidak bisa ngempet perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan pahala puasa kita. Ramadan si rasan-rasan. Sing rasan-rasan niku biasane wong lanang. Lek wong wedok mboten nate nggih Bu nggih. Mboten nate pengajian wong nggih ngomong dhewe kok. Niku Ibu. Nggih Bu. Monggo diniati mulai saniki eman-eman jenengan. Wis tangi isu ngejangan masak tibae hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi di antara yang harus kita jaga di bulan Ramadan itu ayyamna alisanahu, kita tahan lisan kita minal ghibah, dari rasan-rasan, wan namimah, dan adu domba, wal kadzib, dan dusta. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang di bulan Ramadan boten saged ngempet lisane dari ucapan-ucapan yang kasar dan perbuatan-perbuatan yang kasar. Napa dawuh Kanjeng Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Gusti Allah boten butuh terhadap puasanya orang yang seperti ini. Makanya monggo poso niki nggih menjaga hati, menjaga lisan, supados kula kali jenengan termasuk orang-orang yang nanti dengan Ramadan ini, hadisnya tadi dibaca oleh Pak Suliatin niku, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadannya itu imanan wahtisaban, karena iman dan karena betul-betul hanya berharap ridha Allah, maka janji Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mumpung kita termasuk sing ngomong niki, niki mumpung sing awal niki, mumpung sing mulai benjing, ditoto sing temenanan. Di persiapan lahiriah, di persiapan batiniah. Jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja, poso-poso, terawih-terawih, tapi kita tidak bisa meresapi makna dari ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu nanti juga ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Yang malam ini khairun min alfi syahrin. Nilainya itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Jangan bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ketemu Lailatul Qadar, kok ketika malam itu kita ibadah semalam saja, itu nilainya sama dengan kita beribadah 1000 tahun lamanya. 1000 bulan ya, 1000 bulan. 1000 bulan itu lek ditahunaken itu kurang lebih 83 tahun. Hanya satu malam. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ini Ramadan ini Gusti Allah ngobrol pahala. Pahala amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Pahala amalan-amalan yang sunnah dinilai seperti amalan yang wajib pahalanya. Luar biasa sekali. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan,
maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang dia beri makan itu. Makanya rugi lah ketemu Ramadan tapi kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, ini kalau wawas hadisnya nggih, mugi-mugi ibu-ibu ngrungokaken iki. Salawis pinggirnya gua ngomong dhewe aku. Lek bapak-bapak ya anteng. Makanya Kanjeng Nabi niku nate cerita ketika pulang dari Isra Mi'raj, beliau itu menemui putrinya, Fatimah, ya Fatimah, ra'aitu finnar. Tadi saya Isra Mi'raj Fatimah. Oleh Allah Ta'ala itu diperlihatkan neraka. Saya lihat di neraka itu Fatimah, putriku, cara mriki ngoten. Al-aksar an-nisa, sing akeh ku di neraka iku wong wedok. Langsung Fatimah nangis tuh. Napa obah kok kata tiang istri? Padahal lek pengajian itu sregep lho tiang istri. Ngajine sregep, ngomongnya nggih sregep. Kadang-kadang ngaji niku sing ceramah mulai sing dibahas kudu duwe kancane. Kok aku kudu sampean? Iku ndek kono lho Bandung 10 iki. Nggih eman-eman iki, eman-eman. Bapak telah rotok nyeneni didik ora ono apa. Soale iki kesempatan iki. Padahal ibu-ibu itu sebenarnya lek miturut dawuh Kanjeng Nabi itu gampang sekali masuk surga. Tapi nyatane kok kata di neraka. Bu. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Bagi ibu-ibu niki, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shaqat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang perempuan itu yang pertama sudah menjaga sholat 5 waktu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan dirinya, yang keempat mentaati suaminya kalau dia seorang istri, maka nanti di akhirat akan dikatakan kepadanya, qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Wahai perempuan yang sholihah, masuklah Anda ke dalam surga lewat pintu mana saja yang Anda suka. Itu perempuan. Tapi papak ini gampang-gampangan ini. Kadang-kadang pengajian itu seragam kate ngaji niku lho, ten kene bapak lari-lari ten kene bojone niku lho. Pak kate ngaji. Iki mendung kok pepeane lek sampe udan lebokno lho ya. Dadi bojone diperintah. Makane gampang-gampang angel iki. Iki kok ngaji ngeten iki. Ngaji ambek napa? Jagongan. Nah, sebuah hadis ini saya sampaikan, betapa orang itu kalau sudah ketemu Ramadan kok tidak dapat keutamaan eman. Hadisnya seperti ini, karena rajulani min baliyin hayyun min Qudaah. Ada 2 orang laki-laki dari daerah Bali, sanes Bali Pulau Dewata, Bali di daerah sana, min Qudaah, ya, dari suku Qudaah. Ada 2 orang laki-laki, kemudian 2 orang ini aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakoncon iki manggi Kanjeng Nabi menyatakan diri masuk Islam. Berarti sebelumnya bukan orang Islam. Wastus hida ahaduhuma. Kemudian dari 2 orang ini yang satu itu begitu masuk Islam, kemudian ikut berperang bersama Rasulullah dan matinya mati syahid. Sudah jelas orang mati syahid itu tidak ada balasan lain selain dimasukkan ke dalam surga. Wa ukhiral akharu sanatan. Adapun temannya yang satunya ini masih diberi kesempatan hidup 1 tahun ke depan. Jadi meninggalnya selisih 1 tahun. 2 orang sahabat sama-sama manggil Kanjeng Nabi, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian yang satu mati syahid, yang satu masih hidup 1 tahun baru kemudian meninggal dunia. Ini sangat difahami cerita ini.
Ini hadis berupa cerita. Nanti supaya jenengan paham betapa mulianya Ramadan itu. Nah, di antara sahabat Nabi yang lain yang namanya Tolha bin Ubaidillah, ini ku ngimpi. Faro'aitul jannah. Dalam mimpinya itu Tolha itu koyok-koyok napa ketemu kali tiang kali niku. Bertemu dengan dua orang yang bersahabat tadi itu. Faro'aitul mu'akhkhara minhuma. Kemudian Tolha melihat orang yang meninggalnya itu keri, sing keri niku mboten mati syahid, tapi meninggalnya keri, itu masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid tadi. Ya kan, tentu tanda tanya. Kan mati syahid itu kan mati dalam keadaan mulia di jalan Allah. Nah, temannya yang masih dapat kesempatan 1 tahun tadi itu matinya tidak berperang, ya mati biasa. Kemudian Tolha ini sahabatnya itu ngimpi ketemu dua orang itu, kok yang satu itu yang matinya keri tadi itu, paham nih? Itu masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid. Kemudian pada pagi harinya Tolha ini menjumpai Rasulullah SAW, menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, setelah diceritakan mimpinya tadi itu, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Kanjeng Nabi terus puji kanjeng Nabi, sing tiang kali kalau pengenane mlebet Islam niku lho, kok sing mati syahid niku malah keri timbangane sing koncone sing mati ini mati biasa niku. Kemudian Rasulullah memberi penjelasan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Lho ya mesti ae Tolha, lah sing keri iki sik ketemu Ramadan. Artosipun sing keri niki jumpai Ramadan, dan di Ramadannya itu dia banyak-banyak ibadah kepada Allah, sehingga karena ibadahnya banyak, pahalanya banyak, dia melampaui temannya yang mati syahid tadi itu. Ya sami-sami mlebet swarga, tapi lebih dulu yang ketemu dengan Ramadan. Ini orang yang cerdas itu. Mereka Ramadannya dimaksimalkan untuk ibadah. Mereka posone hati-hati temenan supaya tidak rusak. Dia bulan Ramadan, dia membaca Quran, dia selain berpuasa juga sholat malam, memperbanyak sedekah. Ya mesti ae Tolha. Bahkan kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adun mimma bainas sama'i wal ardi. Bahkan jarak masuk surganya itu tidak sebentar. Jaraknya itu sejauh langit dan bumi. Ini Bapak Ibu, makanya kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan ketemu Ramadan. Mari kita tata niat kita, mari kita tata hati kita untuk betul-betul memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan amalia-amalia ibadah. Maka puasa itu harus diilmui Bapak Ibu. Beda puasanya orang yang pakai ilmu dengan puasanya orang yang sekedar puasa, itu berbeda. Sehingga kita harus paham betul puasa itu bagaimana sebenarnya. Pengertian puasa yang di dalam bahasa Arab disebut dengan as-shaum. Tadi ayatnya dibaca oleh qori kita Ustaz Aziz, surat Al-Baqarah ayat 183. Itulah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan.
Itulah ayat yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sing ditimbali kali Gusti Allah ngelampai siam Ramadan itu bukan orang Islam. Ayatnya bukan berbunyi ya ayyuhalladzina aslamu, mboten. Tapi sing ditimbali itu tiyang sing iman. Karena tidak semua orang Islam itu mau berpuasa kok. Bahkan kan saat ini wis boten tedeng aling-aling malih. Napa? Ramadan awan-awan rokokan pinggir rembang wis gak isin nanti. Padahal ngakune nggih Islam, tapi belum iman. Maka sing ditimbali kali Gusti Allah, kawula kang iman. Sing iman iku artosipun percaya. Makanya puasa ini sebenarnya sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu orang tidak kuat puasa itu tidak ada ceritanya. Karena yang menciptakan kita ini Gusti Allah. Sing perintah poso nggih Gusti Allah. Meskipun diukur kemampuannya. Mulai kapan? Mulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau masuk kurang 1 menit, lek dereng masuk maghrib, terus kita makan, ya batal. Biasanya jam-jam 5:30 atau kalau saat ini kan maghribe sekitar jam 17:40 ya. Sekitar itu ya. Itu jam-jam 5:30 itu biasanya bapak lari-lari niku bingung karepe dhewe nang ngarep nang mburi. Niku dodono lek poso temenanan niku. Lek ana tiyang poso ketek tenang-tenang mawon, bahkan saatan tenang mawon, niku hati-hati nih. Jangan sudah sarapan di dalam kamar nih. Oleh poso niku mesti ngenteni buka. Mesti niku. Rasulullah bersabda li shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftar. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Itu kebahagiaan di dunia. Yang kedua yang lebih hebat lagi, wa farhatun inda